Aduh, aku sangat apa ya, prihatin. Maaf ya Mbak, harusnya aku kasih ke Mbak Angie linknya udah dari awal, cuman aku juga nggak kepikiran gitu loh bakal Iya, ya kan, karena betul. biasanya kan kayak ngehacknya ya perusahaan-perusahaan atau apa gitu. Tapi ya itu tadi, kita meluncurkan ini biar orang personal tuh sekarang bisa, apalagi kayak UMKM kayak gitu kan, nggak aware loh. Iya, aku Iya juga kan? takutnya gitu loh. Nih, Nah, kan aku jualan kue, iya kan? makanan. Nah, itu Nanti gimana? kita bahas tuh. Nanti UMKM tuh kan kayak online di Shopee lah, Tokopedia kita sebut aja, itu kan nyimpen dana di situ. Tuh bisa aja orang kalau ngambilnya semua, oke kita kelihatan. Kalau cuma ngambilnya 100.000, berapa UMKM yang ada di Indonesia? Udah berapa? Astagfirullahaladzim. 100 juta everyday gitu hitungannya. Coba. Aduh. Itu tuh kadang-kadang UMKM itu nggak aware karena selalu mikir cybersecurity itu mahal. Memang kalau dihitung-hitung, kalau kita bayar cybersecurity satu orang tuh 11 juta. Tapi kita butuh 4 orang, udah berapa? Tapi kan kerugiannya jauh lebih. Nah, itu. Kayak aku tuh ngerasa ngerugi Nah, itu. itu. Nah, bisa kalau cuman Nah, sebulan ini 300.000, sebulan. ya kan? Dibandingkan dengan Ini satu kerugian bulan. yang aku alamin kan bisa sampai miliaran, Nis. Betul. Jadi Mm. kalau apapun Kan sama aja kayak UMKM berarti kan? Kan kita penghasilannya kan Iya, kayak aku UMKM. Kemafood juga kan begitu juga kan? Aku ke Kemafood juga itu lumayan kayak penghasilannya. Mahfud gimana tuh Mbak? Kita soalnya Lah. suka kasih tips ke Secure Friends gitu, gimana sih cara memulai bisnis, awal bisnis gitu. Nah, jadi kan semuanya ini kan aku juga akhirnya mulai dari zero ya, gitu kan, dari Gara-gara hacker nih semuanya nol. iya, dan mungkin emang ada satu ya ibarat katanya metamorfosis kehidupan lah yang Allah takdirkan. Jadi aku juga Kemafut juga baru nih, IG-nya juga baru Kemafut_admin ya kan. Nah, itu berarti aku harus protect Iya, ya. harus protek. Oke. Mbak cuma satu aja bisa merotek semua kan, meroteknya di handphone. Dia Mbak pakai handphone Mbak, jadi oke. semua tuh kan Berarti handphone admin dong yang harus Iya, diprotek ya. Aduh, si Sri nih ya. Berarti Sri aku yang ada di rumah ini yang pegang handphone admin tuh harus segera untuk dapat gratis soalnya nanti dari aku ini. kasih linknya ya. Mm-mm. Nah, Nah, harus, soalnya kan ya kita nggak pernah tahu ya, kadang kompetitor tahu kita, ih followernya banyak banget, ih kok bisnisnya bagus apa, kita nggak pernah tahu kan orang zaman sekarang. iya. Karena kadang yang ngehack bukan hanya hacker, orang yang sirik bisa juga kan. Jadi kita mendingan memproteksi, apalagi kan kalau kayak dagangan-dagangan aku itu kan, kalau misalkan foto-fotonya, pesanan-pesanannya itu kan udah banyak gitu. Nah, yang kayak Mas Nek juga aku rasa kehack juga tuh, aduh. Iya, jadi alhamdulillah ya Angie ya, mudah-mudahan Angie diberikan keberkahan oleh Allah. Hacker ya kayaknya. Kayaknya ya Allah, karena tahu aku gaptek kali ya Nis gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih setelah ini sih Sebenarnya bukan karena kamu gaptek, tahu karena bisnis kamu berkembang gitu. Kalau orang kan akan tertarik sama bisnis yang berkembang. Gitu. Kalau enggak ngapain hacker? Enggak ada duitnya ngapain nih? Kayak aku nih, party aja ngapain nih kagak ada duitnya gitu kan. Iya bener juga ya, mungkin makin tinggi, akan makin kencang disorot juga gitu. anginnya. Ya nggak apa-apa sih Nis ya, mudah-mudahan kan jadi pelajaran, kan aku selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian ya. Dan karena aku punya kasus begini, aku tahu akhirnya aku bisa tiktokan sendiri, aku bisa bikin konten sendiri tuh di IG, dan alhamdulillah tuh maksudnya Allah hadirkan orang-orang yang sepertimu, seperti Sri, seperti Mago Black gitu loh, Pak Ikna gitu kan, yang walaupun aku sedang berkekurangan gitu, mereka tetap stick around loh. Kayak Anis nih kan top banget nyariin aku kerjaan terus, alhamdulillah ya Allah. My pleasure. Nah, udah nggak apa-apa, kita lupain yang itu. Betul. Kita mendingan bahas struggle-nya kamu membangun Kemafood buat Secure Friends yang ada di rumah. Awal mula kan, aku tahu banget nih soalnya perjuangannya Mbak Enci kan, dari keluar waktu itu pertama keluar nggak, ya gimana sih, nggak ngapa-ngapain apa, terus tiba-tiba punya Kemafood. Betul. Sekarang gimana nih Mbak? Udah Jadi Kemafood denger udah jadi catering
Alhamdulillah kan? ya gitu ya. Jadi Bisa maksudnya ceritain awalnya gitu, membangunnya dari nolnya. semua UMKM itu pasti start from zero gitu kan. Dulu kan aku memang sama Kak Muji, terus kan Kak Muji kan bersama dengan istrinya kan ya. Jadi kan juga memang rasanya kan memang nggak baik kalau aku sama Kak Muji serumah gitu loh nih, astagfirullah kan begitu ya. Sementara kita nih chef nih kan harus kolaborasi kan begitu. Jadi akhirnya maksudnya oke, Kak Muji buka sendiri gitu kan, aku juga dengan Kemah Food aku begitu ya. Nah nggak mudah. Pertama kali dapet pesanan berapa? Pesanan sih maksudnya yang kalau yang kecil itu masih ke handle, misalkan oke woku, oke sambal roa, oke ini aku kan masaknya dalam bentuk. Yang paling bikin bener-bener adalah nasi kuning tanpa. Itu ngedekornya dengan penuh hati-hati, ya kan, ya Allah. Ini kan aku orang Manado nggak biasa main sama daun pisang ya. Jadi aku harus ngelipet dengan penuh kerapian begitu deh. Tapi it's a challenge gitu, dan aku sangat alhamdulillah sekarang regular tiap minggu tuh ada aja yang pesan begitu. Coba dilihat ya, nasi kuning tanpa Manado. Nah, Kemah Food ya? Kemah Food _admin. Oke. Nah, udah gitu kue-kue Manado aku jajal. Panada aku sih, aku bukannya mau ngelebih-lebihin, tapi is the best ever deh. Tapi ya walhasilnya ya beginilah nih, setangan gitu kan, gak apa-apa ya. Aku juga nggak bangga. Enggak. Dan seneng sih Nis, karena makanan aku tuh, aku kan lebih running tuh makanan Manado ya. Gitu. Itu berawal dari hobi atau tuntutan? Tentutan juga sih. Tapi hobi masak kan sebenarnya? Aku suka masak, tapi kan aku berprinsip gini. Dulu kan aku punya banyak yang dari sapu jagat kan banyak ya. Tapi kan aku kudu gaji ya Nis ya. Aku kan nggak sanggup ngegaji gitu. Karena aku tuh ngerasa bahwa mereka kerja dan aku tuh ternyata nggak punya kemampuan untuk itu. Karena kan baru startup bisnisnya. Jadi aku juga terus terang ke mereka, aku nggak sanggup gitu kan. Dan jadinya aku kerja semua sendiri. Dan tapi alhamdulillah independen. Enggak, kamu tuh emang bisa segala hal, apapun, mau jahit baju. Aku sampai bingung ini aku sendiri loh ya. Gitu. Yang nggak bisa ngapain. Mbak ini jahit sendiri. Iya, ngerajut sendiri. Aku sampai bingung, ngerajut, ngejahit, benerin ini. Apa itu kitchen set sendiri lah, apa segala macam, bener nggak? Alhamdulillah. Ngelurusin ayam sendiri, bulu sendiri, apa coba yang nggak bisa? Ya kan? Aku aja salut. Yang penting hati seneng, semuanya bisa dikerjain. Makanya bener juga sih aku sih mengiyakan advice-nya Kianu, Mami jangan dulu pacaran ya, karena emang juga nggak punya waktu ya kan. Karena kayak abis sholat subuh itu udah orderan makanan catering lunch walk itu, waduh alhamdulillah ya. Emang Allah tuh baik banget. Aduh bisa 50, 60 gitu kan, dan lumayan. alhamdulillah maksudnya gak cuma satu sekolah kan. Iya, satu sekolah 60, 10 sekolah, lumayan. Jadi alhamdulillah aku punya Pak Ikna. Iya benar. Jadi Kemah Food Catering, Kemah Catering abis ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Abis itu WO, sikat aja semua ya kan? Enggak, yang penting sebenarnya satu aja rumusnya. Kita mau kerja keras, kita mau nggak mengeluh, kita tuh mau capek gitu loh. Dan ketika kita dikasih tantangan tuh, misalkan kayak aku kan pertama kali mau 500 box gitu kan. Duh, itu tuh dalam hati aku tuh udah nggak bisa ngitung loh ya. Misalkan ini tempat mau ditaruh di mana box-boxnya gitu kan. Dan emang saya babak belur gitu loh awalnya. Itu percaya nggak percaya, satu malam tuh nggak tidur. Oh ya? Jadi dari pagi kita nih kerja nih ya, sama aku, Foni, Magoblek sama Sri. Berempat nih. 500 nasi box. Bukan kirim Pak Iqnal ya. Itu kita mulai, aku belanja udah dari kemarinnya gitu kan. Belanja sendiri loh. Ke pasar loh aku senang ke pasar karena bisa dapat banyak ya kan. Nah udah gitu udah nih mulai masak dari jam 3 sore ya kan, sampai jam 3 sorenya di hari kemudian kita belum tidur. Luar biasa. Bagaimana itu mungkin? Your friends kan? Nah, tapi habis itu langsung Sehari. Bu, besok kita gak masuk ya. Iya, kan tepar juga gitu. Ih bener-bener badan kerasa, langsung aku bilang Magoblek tolong dong tukang pijit, kayaknya dia bener-bener gak sanggup juga. Kalau lagi masak, kalau lagi nge-packing itu belum kerasa nih betis. Oh, tapi iya. giliran kalau udah malam gitu kan. Udah selesai ya. Allahu Akbar kabiro, tapi aku jadi makin menghargai orang yang bekerja keras dan aku nggak akan menyerah gitu.
menjadi UMKM gitu kan, dan aku juga nge-advise ke semua yang UMKM, yang penting pertama adalah jangan sampai data hilang dulu nih. Iya, itu penting kan? Karena itu bener-bener adalah ibarat katanya kuncian kita. Si Sri itu kan juga kan komunikasinya semua lewat DM, lewat handphone begitu. Dan itu adalah jualan gitu. Jadi kita kan belum punya toko yang resto yang buka Jadi it's everything gitu loh. Nah alhamdulillah sih Nis ya, ketemu sekarang dengan dirimu, aku mau langsung di abis ini langsung pasangin ya di handphone adminnya. Kalau Nina pasangin. Sipo ya dipasang ya untuk semua krunya Secure Friends ini loh, ya kan? Aduh, pokoknya nih ya Secure Friends tuh tadi cerita dari Mbak Enji yang tahu sendiri kan, siapa yang nggak tahu Mbak Enji. Tapi Mbak Enji mau berubah, mau meniti hidup yang baru dengan segala sesuatu yang halal, mau mencoba UMKM dan itu mulai dari nol. Dengan apa? Cuma dengan kerja keras, niat yang kuat, sama ya nggak males. Segala sesuatu tuh nggak ada yang instan. Kalau kita mau jadi kaya, kalau kita mau jadi apapun itulah, itu nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Bukan begitu, Mbak Enji? Dan yang penting tawakal. Yakin bahwa Allah melihat usahamu. Betul. Kalaupun usahamu hari ini belum berbuah yang seperti yang kau harapkan, nggak perlu khawatir. Karena Allah tahu bahwa Enji, kamu cukup kok ngenyangin Keanu sama Opa dengan yang segini dulu gitu. Jadi aku belajar bahwa aku yakin bahwa Allah tidak akan pernah memiskinkan aku. Betul banget. Berdoa, tawakal, itu kuncinya, dan selalu positive thinking gitu. Mungkin nggak dikasih sekarang, dikasihnya nanti. Cukup itu dalam hidup. Terima kasih loh Mbak Enji atas waktunya. Sama-sama Anis dan semua Secure Friends dan kru-krunya, thank you very much ya. Terima kasih Secure Friends yang ada di rumah. Cukup hari ini inspirasi dari Mbak Enji. Jangan lupa ya, subscribe, komen, klik loncengnya, dan share. Sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.